dan sehat bersamaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makin sore gimana kabarnya semua? Baik. Masih semangat? Kita belajar jurus 1 yaitu kenali potensi. Sekarang kita bicara tentang kelola emosi. Ya gimana sih Bu, kelola emosi? Tadi nanya, kelola emosi itu apa sih Bu? Oke, kali ini sebelum sampai pembahasan ke kelola emosi, saya akan membagikan, Ibu akan membagikan kertas ini ya, satu persatu, bentar. Oke, semuanya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, selesai. Oke, ya. Kali ini saya akan mengajak mengenali tentang kelola emosi, ya. Tujuannya apa? Nah, sama. Dalam hidup kita memang akan selalu dihadapkan pada sebuah pengambilan keputusan. Kita akan berhadapan pada berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan. Ada yang dibutuhkan logika, ada juga yang dibutuhkan adalah emosi, ya. Ya, emosi yang bagaimana? Emosi yang bisa dikelola, ya. Nah, sebelum saya beranjak pada mana kelola emosi, kertas sudah di tangan. Aturan mainnya adalah lembar kertas dipegang semuanya. Saya akan bercerita. Ingat, saya akan bercerita. Kamu dengarkan cerita saya. Anggap kertas ini adalah benda yang kamu proyeksikan bentuk dari emosi kamu. Kalau dengar cerita itu kamu marah, gemes, atau sedih, atau apa, terserah kamu. Kamu boleh remas, boleh. Tapi kalau ceritanya biasa-biasa aja, atau buat kamu nggak masalah, itu adalah sesuatu yang biasa, itu diusap-usap, sayang-sayang. Itu menyayangi diri sendiri. Ingat ya. Kalau marah, diremas, marah, kacau, gelisah, kecewa, kalau senang, happy, bahagia, atau biasa aja itu diusap-usap. Atau kalau biasa aja biarin aja gitu. Ya, oke. Cerita berawal dari cerita pertama. Pagi itu saya kondisi begini Bu. Ya semuanya begini. Pagi itu saya berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor, kemudian yang sudah disiapkan rapi. Oke, sudah dijembreng kertasnya. Coba saya lihat mana yang paling jelek. Yang paling jelek dia yang paling jelek tuh, yang remuk. Boleh bercerita kondisi, boleh apa? Boleh bercerita kenapa itu kertas bisa sampai paling jelek, dengerin cerita. Ya di sini nggak apa-apa, di depan biar semua biar kelihatan kamera. Soalnya kayak kesel banget gitu nggak sih, udah mah kayak motornya mau begitu, terus sampai sono kayak malu, kayak ketemu guru kan telat, terus nggak bawa buku juga, bukunya nggak ada, kayak oh apa gitu. Oke, terima kasih. Saya mau lihat yang kertasnya paling mulus. Yang aja dia paling mulus nih, udah dilipet-lipet. Kamu bercerita kenapa bisa nggak punya emosi? Ayo, ini paling mulus dia.
peristiwa atau permasalahan yang suatu peristiwa pasti ada udang di balik batu, maksudnya ada hikmah di balik itu, gitu mungkin ya. Itu yang dimaksud dengan itu. Yang perlu kamu yang mau ibu tanyakan, yang betul peristiwa meremas kertas, mengusap-usap kertas, menyesal nggak kamu melakukan itu pada kertas tersebut? Coba kertas tersebut adalah diri kamu sendiri. Menyesal. Siapa yang mau cerita kenapa menyesal? Ya, jadi menyesal, coba. Aku melibatkan kertas ini karena ini dianggap sama diri aku, karena aku udah nyakitin kertas ini. Jadi di remas-remas itu aku nyakitin diri aku, padahal diri aku juga bisa pakai emosi orang lain selain menyakiti diri aku sendiri. Bagus. Oke, tepuk tangan semuanya. Berarti sudah menyesal, ternyata kita perlu jeda waktu untuk bisa memutuskan sesuatu, mengekspresikan sesuatu. Emosi itu apa sih? Apa emosi? Perasaan, ya. Mau sedih, marah, bahagia itu termasuk emosi, kacau, gelisah, ya kan? Nah, kecewa itu juga termasuk emosi. Oke, kita lihat di depan. Saya kenalkan dengan namanya kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Menyadari diri. Nah, tadi kan dia lingkarannya yang di tengah tuh sekelilingnya ya. Self awareness sama self management ada ke atas tuh. Ada classroom, ada school, family, caregiver ya, communities. Mempengaruhi kan itu. Self awareness, menyadari diri. Kalau bahasanya di sini apa? Saya bisa mengenali emosi saya seperti sedih, senang, takut, malu, khawatir. Nah, ya seperti itu. Tadi kan udah disebutkan sama Ajura ya. Ya. Apa namanya menyesal. Nah, itu juga termasuk self awareness ya gitu. Harusnya saya tidak langsung meremas-remas kertas, harusnya dengerin dulu ceritanya sampai selesai kan seperti itu. Ya, kita ulangi lagi yang tadi dilihat. Nah, ini mah contoh, tapi di papan tulis ibu udah panjang ya, udah panjang supaya tidak pakai apa ditutup atau dimatikan aja ya. Kayaknya sudah selesai gitu. Ya. Sekarang ibu mau kamu dibentuk dengan dua kelompok coba. Yang lainnya siapa ya? Kita kenapa kita? Sedih. Ya kamu kenapa kita sedih hari ini? Teman-teman, aku sedih. Aku habis putus cinta. Tapi gak bisa dibilang putus cinta juga karena emang gak ada yang bilang putus. Aduh, nah dalam hal seperti ini dia lagi sedih, dia bilang lagi putus cinta gitu kan. Dia bisa mengenali emosi itu sebagai putus cinta, tapi responnya ketika menangis ini responnya, kamu kalau nggak boleh langsung bilang berarti saya udah diputusin sama dia, gitu kan ya. Mungkin bisa kamu jeda dulu ya, baru kemudian ketika sudah tenang, ambil keputusan, diajak bicara baik-baik. Oh, iya, tapi itu harus diselesaikan. Ya, apa? Itu harus diselesaikan, tapi tunggu sedihnya hilang, ya. Tunggu sedihnya hilang. Oke, seperti itu. Jadi tahu kan temennya ada yang lagi sedih,
Iya. Oke, kita lanjut. Kelompok ini deh. Aduh, Anggun ini kenapa ya? Ekspresi apa ya ini Anggun ya? Anggun. Ya, ekspresi apa sih Anggun ya? Oh, bingung. Oke, kenapa Anggun bingung? Nah, kita tahu kan temennya ada yang bingung. Karena saya nggak tahu saya mau senang atau sedih atau gimana ya, saya lagi bingung aja. Oh, lagi bingung aja. Ada yang dipikirkan? Ya ada banyak tugas. Oh, ada tugas. Nggak apa-apa, teman-teman tahu kan? Ada yang banyak tugas itu bingung, ada yang banyak tugas itu stres. Kondisi emosi jangan langsung merespon. Oke, ada yang mau bicara terkait materi kelola emosi pada sore ini? Ada? Ayo gantian, jangan habisin terus. Bisa yang lainnya, ada yang mau bicara, ada yang mau cerita? Ayo, Haji, oh boleh Haji. Saya cuma mau sampaikan kayak beberapa bentuk emosi, itu salah satunya ada tadi empati. Empati adalah itu menurut saya simpati dulu deh Bu. Simpati adalah keikutsertaan dalam merasakan perasaan seseorang. Contohnya simpati itu kayak misalnya ada yang berduka cita, ya kita ikut berduka cita. Kalau tadi itu empati itu menurut saya keadaan mental seseorang di mana dirinya sama-sama melibatkan apa yang dialami oleh orang lain. Contohnya kayak ada orang curhat itu kayak kita dengerin kayak gitu Bu. Terus ada tadi peduli juga. Peduli itu rasa memperhatikan seseorang dengan mengikuti tindakan proaktif. Ya pokoknya seperti itu Bu, dengan di keadaan sekitar. Contohnya kayak peduli ya kayak gitu lah Bu. Ya makasih. Oke, terima kasih, keren banget. Jadi kita akan lanjut selanjutnya untuk belajar mengelola emosi adalah dengan cara coba kenali emosi kamu. Boleh bikin tabel emosi, boleh bikin cuaca emosi, taruh di dinding di rumah, ditempelin hari ini saya yang mana, hari ini saya yang mana. Kamu bisa bilang saya sedang sedih karena idol saya ternyata sudah punya pacar. Itu pertama. Saya sedang sedih karena pacar saya berjalan sama cewek lain. Boleh. Itu harus dibuat, itu harus diungkapkan. Jangan sampai emosinya itu akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang salah. Oke, sampai di sini semuanya bisa memahami ya.